Oke teman-teman, part 1 sudah kita buat. Selanjutnya ke part 2, bagian mengisi konten web toko online. Kita mulai dari settingan member, karena kita sudah menyeting fitur member yang di sini di on kan, berarti kita harus setting juga di general settingnya. Bagian setting general ini kita checklist membershipnya, anyone can register. User role defaultnya, user default role-nya kita pilih yang subscriber ya, benar. Jadi setiap ada yang mendaftar di toko online kita, dia otomatis diperbolehkan menjadi role-nya subscriber. Kita save change. Sudah untuk settingan member. Selanjutnya pages atau halaman ya. Nah, kita membuat pages dan halaman. Misalnya kita membuat halaman cara pemesanan dan tentang kami ya. Kita ini sampel page-nya kita hapus saja. Kita klik add new untuk membuat halaman baru. Oh, ini editornya baru ya. Wah, ini untuk yang awam sih rumit ya, saya juga rumit. Saya coba kembali dulu deh. Editornya baru, harusnya nggak begitu ya, itu lebih rumit. Kita pasang plugin tambahan dulu deh supaya editornya kembali yang versi sebelumnya. Add new ke plugin, kita sorot aja lalu kita klik add new. Nah, ini biasanya sudah langsung muncul. Kita ya pilih yang classic editor ya. Kita menggunakan editor klasik. Yang tadi itu editornya yang terbaru, masih rada pusing untuk kita ya, bukan untuk yang awam doang. Saya juga agak pusing ya. Kita activate classic editornya. Kita coba lagi ke halaman, pages, all page. Kita klik add new. Ya, ini sudah editor klasik. Versi sebelumnya lebih mudah. Ini tentunya judulnya, misalnya cara pemesanan. Nah, kita isi konten cara pemesanan di sini. Ini saya isi teks bebas dulu aja kali ya. Teman-teman bisa isi sesuai kontennya. Ya, ini saya isi dulu. Ini biarkan ya. Untuk pages atau halaman cukup judul dan konten ya. Kalau sudah, klik publish. Kita buat halaman baru, yaitu tentang kami. Ya, ini teman-teman bisa buat halaman apapun ya, tinggal klik add new. Misalnya halaman untuk menjadi reseller, atau halaman peraturan atau ketentuan, syarat dan lain-lain ya. Bisa isi begini dulu aja ya. Klik publish. Halaman sudah terbuat. Selanjutnya kita setting kategori produk. Ada di menu produk, lalu kita ke kategoris. Nah, ini ada satu kategoris yang nggak bisa dihapus, yaitu uncategorized.
ini kita rubah aja, misalnya menjadi lain-lain, slugnya kita ganti lain-lain juga. Jika ingin menambahkan kategori baru, kita isi di bagian name ya, nama kategorinya misalnya kategori atasan. Ini saya menjual fashion misalnya ya, apa enggak fashion pria aja, lalu fashion wanita. Nah, pastikan untuk pengkategorian produk kita sudah tersusun rapi dan kita bisa setting di sini ya. Di awal sih lebih bagus kategori sudah tersetting rapi ya, agar selanjutnya kita tinggal isi produk. Nah, ini saya contohkan 2 kategori, dan dia juga bisa menambahkan subkategori. Misalnya di fashion wanita ada atasan, lalu pilih parent kategorinya fashion wanita. Jadi di fashion wanita itu ada subkategori atasan dan bawahan, misalnya ini fashion wanita. Lalu di subkategori fashion pria misalnya ada jaket, ada t-shirt aja deh. Parent kategorinya kita pilih fashion pria. Misalnya lagi tambahan lagi celana. Ya, misalnya seperti itu. Jadi bawahan atasan ini sub kategori fashion wanita, celana dan t-shirt sub dari fashion pria. Sekali lagi saya menyarankan untuk settingan kategori harus di awal secara rapi, agar kita ke depannya nggak pusing untuk memasukkan produk, dan untuk men-setting menunya pun nggak ribet ya. Jadi intinya ya di awal lah, soalnya nanti kita bakal munculkan di sini ya. Kalau sudah di awal sudah rapi kan, selanjutnya visitor juga gampang gitu nyari produknya. Sudah, selanjutnya kita bisa coba posting produk. Caranya kita klik tambah produk. Misalnya kita kasih judul produknya di bagian add title ini. Misalnya kita kasih celana pria murah terbaru. Ini deskripsinya. Saya coba cari bahan batik kopas dulu deh sebagai contoh. Misalnya ini ada contoh, saya copy. Ya, judulnya. Lalu deskripsinya. Nah, ini saya contoh aja dulu, saya copy sebagai contoh aja ini. Kita paste sebagai plain text agar format yang kita copy nggak terbawa. Selanjutnya kita pilih kategori produknya. Nah, ini kategori yang udah kita setting sebelumnya muncul di sini. Kita pilih fashion pria, lalu celana. Selanjutnya lagi kita masukkan kode produk SKU-nya. Misalnya 001, minimal order kosongkan jika nggak ada, kosongkan jika tidak ingin menambahkan minimal order produk. Harga produk normal. Misalnya harga produk normal 80.000. Nah, ini harga aslinya 62.500. Jadi harga promo kita kasih 62.500. Deskripsi fitur produk singkat. Kita masukkan saja misalnya ini bahan tidak luntur, lalu serat bahan halus dan lembut, terus tidak panas dan nyaman dipakai.
Ini opsi dropship. Ini kita kosongkan saja. Ini gunanya sih untuk men-track atau mencatat untung kita ya. Misalnya kita menjual produk dari website lain atau marketplace lain, supaya nggak lupa kalau ada yang beli, kita ordernya bisa ke sini kan. URL web atau produk tempat ambil barang optional. Ini jarang dipakai ya. Galeri gambar, ini gambarnya, kita download aja yang ini. Kita kasih nama. Mana 2 .jpg. Sudah 2 gambar, langsung aja deh. Ini gambar bisa bebas berapa aja, kita seret aja ya, kita upload file gambarnya atau bisa di drag and drop. Kita tunggu. Proses upload. Error ya. Ada yang error. Celana error, kita coba upload ulang. Ini gambar utama, kita tinggal geser aja. Gambar utama yang di nomor 1 sebelah kiri. Kalau ini kita geser, ini gambar utama. Kalau ini kita geser, ini jadi gambar utama. Selanjutnya opsi produk. Nah, ini opsi produk. Nah, ini ada 2 opsi ya, warna dan ukuran. Misalnya opsi produk warna, ukuran. Isi opsi warna bios tone hitam biru muda. Hitam biru muda. Nah, ini kita isi stoknya jika ingin ada stok manajemennya. Jika enggak ya tinggal kosongkan saja. Lalu ukuran kita 27, 28, 29, 30, 31. Sudah ya. Ini untuk opsi beda harga. Misalnya ada opsi tapi dia harganya beda, kita bisa pakai yang ini. Jika harganya sama, pakai yang ini karena ini harga sama ya. Jadi kita pilih yang ini. Dan jika produknya nggak ada opsi ya kita bisa kosongkan semuanya. Misalnya produk buku kan itu nggak ada opsi, atau produk herbal ya. Jadi opsi produk ini opsional juga, nggak harus diisi, bisa juga kosong. Jika ada opsinya kita boleh isi seperti ini cara kerjanya. Lalu stok. Nah, ini bisa kita checklist jika ingin mengaktifkan stok manajemen, yang artinya jika ada order berhasil maka dia bakal memotong stok yang kita masukkan di option detail produk ini. Ini biasanya saya nggak usah aktifkan ya, semua stok tersedia. Lalu shipping. Nah, ini juga sangat penting shipping agar fitur ongkir otomatis
berjalan lancar, kita harus benar-benar mengisi sesuai berat paketnya. Misalnya beratnya 300 gram ya kita isi 0,3, misalnya setengah kilo ya kita isi 0,5. jadi dia satuannya kilo ya. Jadi dua barang dia terhitung tetap 1 kilo, 3 quantity 3 dia maka masuk ke 2 kilo. Ini juga kita bisa tambahkan fitur free ongkir jika produk ini ingin free ongkir, dan kita bisa pilih provinsi yang diinginkan. Jika enggak ya kita nggak usah checklist. Dan selanjutnya grosir reseller, misalnya kita ingin membuat harga khusus member reseller, kita bisa isi di sini. Jika tidak bisa kosongkan. Lalu pre-order, jika ingin mengaktifkan tinggal checklist. Ini pre-order jika produk-produk yang harus dibikin dulu, baru kita gunakan fitur ini. Kalau produk sudah ready ya nggak usah di checklist ya. Selanjutnya advance, ini pita bubble, kita bisa pilih misalnya produk terlaris, ratingnya kita isi 5. External by URL ini bisa kita kosongkan. Jadi gunanya ini untuk membuat link tombol beli mengarah ke link yang kita setting di sini. Karena kita menggunakan keranjang belanja, jadi kita kosongkan saja. Ini produk digital, checklist untuk mengaktifkan ya. Ini jika produknya digital, kan kita bukan produk digital, jadi kita unchecklist. Sudah. Lalu ada featured image, kita pilih gambar yang utamanya satu aja ini. Lalu ada teks ini gunanya seperti di Instagram, hashtag, jadi topik dari produk kita atau keyword. Ini sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa ya. Misalnya celana pria, celana jeans murah, jual celana daerah mana gitu, misalnya Jakarta Pusat, dan lain-lain sebanyak-banyaknya ya. Bisa juga isi keyword dari produk kita di sini ya, bisa juga. Ini saya contohkan beberapa aja. Jika sudah, kita coba preview lagi, kita review lagi. Judul sudah, konten deskripsi produk sudah, option smart toko detail produk sudah, tag sudah, featured image sudah, kategori sudah. Kita klik publish, kita lihat hasilnya ya. Ini sudah terposting. Ini ada satu postingan Hello World, kita klik ke produk, ini Hello World, kita hapus, kita reload ya, postingan produk yang baru kita buat sudah muncul. Ini tuh. Seperti ini dia tampilannya. Jika versi HP, kita coba inspect elemen, lalu kita pilih yang ini. Nah, ini versi HP-nya. Ini WA-nya yang tadi. Tuh. Oke. Untuk posting produk seperti itu caranya. Kita tinggal ulangi saja, tinggal kita klik tambah lagi ya jika ingin menambahkan produk. Selanjutnya kita setting menu. Ini menunya masih kosong ya. Nih, tuh. Untuk menambahkan menu, kita ke appearance, terus ke menus. Nah, jadi menu ini kita harus bikin dulu. Kita namain aja header menu, kita checklist yang header menu, save menu. Menu ini
yang di sini ini diarahkan ya, diarahkan ke link yang kita bisa setting. Linknya macam-macam, misalnya ke link kategori produk, ke halaman, atau ke eksternal link lainnya. Misalnya kita isi menu tentang kami dan cara pemesanan, lalu produk nggak usah ya, kategori. Nah, ini kategori yang muncul hanya yang sudah ada produknya ya. Jika belum, dia nggak muncul, kita harus klik view all, itu baru muncul semua. Kita bikin sub menu dan mega menu ya untuk kategori. Caranya kita ke custom link, URL yang kita isi pagar ini link yang kosong lah intinya ya. Lalu kita namai kategori produk. Selanjutnya kita masukkan kategorisnya, yaitu fashion pria. Ini kita geser 1 level, yang ini kita geser 2 level, ini 2 level. Lalu fashion wanita, kita klik add to menu, ini kita geser 1 level untuk menjadikan fashion wanita ini sebagai subkategori produk. Lalu kita geser 2 level untuk atasan dan bawahan agar menjadi sub menu dari fashion wanita. Lalu kita save menu, kita lihat hasilnya. Ini dia sudah muncul menunya, ini mega menunya. Jadi jika ingin menambahkan kategori produk, kita harus membuat kategorinya terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke menu melalui kategoris ini. Jika kita sudah membuat kategori di produk ini, di sini nanti kita setting menunya di menu, lalu muncul di sini ya kategori yang udah kita bikin, dan kita masukkan ke dalam menu. Ini kita geser ke atas misalnya, kita klik save. Kita simpan, kita reload ya, kategori produk udah berpindah ke sebelah home. Selanjutnya, oh iya, untuk template lapak instan ini dia memiliki halaman-halaman custom yang ready, fitur atau bisa dikatakan fitur dalam halaman yang sudah siap. Kita tinggal panggil melalui URL linknya saja, lalu kita bisa tambahkan di halaman menu ini. Saya coba cari tahu dulu ya sebentar ya. Saya pause dulu videonya. Jadi untuk lapak instan dia sudah ada fitur yang ready, bisa kita panggil melalui URL yang sudah tersedia. Jadi kita tambahkan URL ini, nah kita tambahkan, lalu kita klik enter. Nah, dia sudah terbuat otomatis halaman cek ongkos kirimnya. Ini bisa kita copy, kita masukkan ke menu, kita pilih yang custom link, kita masukkan URL-nya. Misalnya kita kasih nama cek ongkir. Selanjutnya tambahkan link ini, shop cek resi, untuk membuat halaman cek resi. Ini kita copy, lalu kita masukkan di sini, kita kasih nama cek resi. Lalu ada lagi halaman konfirmasi, pembayaran. Nah, kita copy,
kita paste di sini dan kita namakan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya katalog, kita kasih katalog. Untuk membuat halaman katalog otomatis, kita copy, kita kasih nama katalog produk. Selanjutnya resi, untuk membuat halaman resi, daftar resi otomatis. Nah, ini masih not found, ini nggak apa-apa, kita copy dulu aja. Daftar resi pelanggan misalnya. Sudah, kita save menu, kita lihat hasilnya. Nah, ini terlalu banyak ya, jadi jelek. Kita bikin informasi ini di sub menu informasi pelanggan aja kali ya. Kita bikin menu informasi pelanggan sebagai menu utama dari sub menu ini, informasi tambahan. Ini kita isi pagar aja, kosong tandanya. Lalu kita geser ke bagian atas. Ini kita jadikan submenu dari informasi pelanggan. Ya, lalu kita klik save menu. Kita lihat lagi. Nah, informasi pelanggan. Ini katalog produk. Tadi yang resi masih kosong ya, daftar resi pelanggan. Nah, ini masih not found. Caranya kita tambahkan resi dulu di menu resi ini. Input resi. Misalnya resi hari Rabu tanggal 32 Mei. Nah, ini tambahkan kolomnya. Misalnya Ibu Budi. Ini nomor resinya. Bapak Budi. Kakek Budi. Nah, ini kita publish. Jadi kita bisa masukkan resi per hari ya. Ini hari Rabu, besoknya hari Kamis, dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Kita reload. Nah, dia bakal muncul tuh. Oke, untuk menu seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya widget. Widget bagian yang ini ya, ini disebutnya widget. Widget footer, ini archive dan meta kita hapus karena nggak berguna ya. Kita ke settingan widget, ada di appearance, lalu ke widget. Nah, ini ke footer widget, ini ada archive, kita delete, meta juga kita delete. Kita coba reload. Nah, kan dia sudah bagus tuh. Kategoris, become fun. Selanjutnya widget kanan, kita bisa tambahkan untuk tampil di sini. Ini default pembayaran melalui sudah menjadi widget ya. Misalnya kita tambahkan kategori produk ya. Kategoris ke widget kanan. Kita pilih show hierarchy, save. Lalu kita tambahkan widget lapak online. Kita masukkan link Tokopedia toko kita di sini. Ini saya contoh aja ya. Saya kosongkan dulu. Lalu kita tambah widget apa lagi ya? Popular produk. Popular produk ini saya geser ke atas, di atas widget lapak online. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kategori muncul ya, hanya fashion pria karena yang baru ada produknya fashion pria. Jadi dia nggak langsung muncul semua kategorinya karena kategori lainnya belum ada produk. Jika sudah ada produk nanti muncul semua kategorinya. Ini widget populer produk, ini widget lapak.
lapak kita. Ini widget pembayaran. Untuk widget seperti itu aja, singkat. Selanjutnya slider. Nah, slider ini yang muncul di sini ya. Ini kan kosong. Slider. Kita cari gambar slider aja deh. Fashion slide image. Nah, kalau bisa ukurannya sama semua ya, slide satu dengan slide yang lain. Settingannya ada di bagian sini. Slide show, kita klik aja. Lalu klik add new. Kita kasih nama misalnya slide 1. Ini link tujuannya. Link tujuan jika diklik ingin mengarah kemana, misalnya ke halaman kategori tertentu atau kategori yang sudah kita buat, kategori promo dan lain-lain. Ini checklist jika ingin dibuka di tab baru ya. Ini saya isi pagar aja, nggak ada link tandanya. Ini slide-nya yang bagus yang mana ya? Ini buat coba-coba aja ya. Ini misalnya, lalu sama ini. Oh, beda-beda ya. Nah, ini sama nih. Nah, ini sama ukurannya kayaknya dengan yang ini ya. Kita download. Ini slide 1 slide JPEG. Ini slide 2 .jpeg. Kita slide 1, gambarnya kita upload di sini, feature image slide 1. Nggak bisa ya, gambarnya diproteksi kayaknya. Ini kita simpan dulu. Slide 1. Slide 2. Kita tambahkan dulu slide 1. Mana ya? Habis dulu deh. Kita reload dulu. Error ya gambarnya. Cari gambar lain aja deh. Misalnya gambar ini. Ini aja deh. Yang mana ya, saya bingung nih. Ini. Coba ini dulu deh. Gambar dari Google sekarang pada diproteksi ya. Nah, ini bisa kita upload. Slide 2 nya kita pakai yang ini. Ini beda ukuran ya, kita lihat dulu beda ukuran hasilnya apa. Kita klik update. Jadi teman-teman bisa siapkan gambar slide-nya lalu upload di sini ya. Kita tambah slide 2.
habis. Kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah terposting tuh. Ini gambar slide yang saya upload barusan. Oke, untuk slider ada di menu slideshow dan tinggal di add new saja. Selanjutnya kategori box. Jadi kita misalnya ingin menambahkan satu section atau satu bagian kategori tertentu di sini, kita bisa tambahkan. Ini kan produk terbaru. Misalnya kita ingin menambahkan kumpulan produk kategori A di homepage, kita bisa buat. Adanya di TJ option, ke tim option lapak instannya lagi, lalu ke homepage ya, homepage setting, lalu misalnya tambah box kategori. Karena saya baru satu post produk, yaitu kategori celana, saya pilih celana. Misalnya saya kasih judul celana pria terbaru. Ini munculnya 5 ya, ini berarti 5. Sudah save. Jika ingin kategori lain ya kita tinggal tambah, kasih judulnya, pilih kategorinya yang sudah ada produknya, dan ini jumlah yang ingin ditampilkan. Terusnya begitu. Nah, tuh. Misalnya kumpulan celana pria terbaru. Nah, ini produk terbaru. Jadi berbeda ya, walaupun sama produk yang muncul karena baru satu produk. Ini memunculkan kategori celana pria, yang ini memunculkan produk terbaru. Seperti itu cara kerjanya. Dan kita lanjut lagi ke simulasi order ya. Oh ya, sebelum ke simulasi order, saya ingin menambahkan artikel dulu, artikel blog ya, artikel blog. Caranya kita ke bagian blog, lalu kita bisa buat kategori untuk artikel yang kita buat. Misalnya kategori informasi, lalu tips and trick. Nah, dan ini bebas ya. Lalu misalnya buat baru, misalnya launching toko online kami, selamat, kami akan segera kami sudah buka dan siap menerima orderan Anda. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini untuk mempost sebuah artikel ya. Ini artikel di sini, ini judulnya, kategorinya, ini gambarnya. Misalnya kita masukkan logonya, logo kita atau gambar untuk artikelnya. Ini blog teksnya, misalnya ya sama ya, ini mengenai topik dan keyword artikel misalnya. Klik publish. Kita lihat ya, artikel muncul. Nah, oh gambarnya nggak ada ya, berarti kita bisa tambahkan lagi di sini gambarnya. Add media, kita pilih gambarnya, update. Nah, jadi masukin gambarnya berarti 2 kali ya, ke sini dan ke sini. Untuk menambahkan link blog, artikel blog di sini, kita bisa arahkan ke kategorinya, yaitu blog ini. Ya, ini kita copy, kita kembali lagi ke menu, settingan menu, lalu kita ke custom link, linknya kita paste di sini. Misalnya kita kasih artikel. Nah, sudah, kita reload. Nah, kita udah ada kan menu artikel ya. Oke, toko online kita sudah
berisi konten yang lengkap ya. Ini tinggal perbanyak produk saja. Intinya saya bakal nyontohin posting satu produk doang, nanti teman-teman tambahin sendiri produk teman-teman sebanyak-banyaknya. Kita lanjut lagi ke simulasi order dan manajemen order ya. Kita bakal buka di browser baru dari sisi visitor dalam proses order. Misalnya saya copy dulu, saya bakal buka di browser baru, misalnya Firefox. Oh, ini websitenya masih under maintenance fiturnya. Kita nonaktifkan dulu. Tadi ada di TJ option, lalu ini maintenance mode kita off kan, lalu save. Kita reload. Website sudah selesai loading. Misalnya saya sebagai visitor ingin belanja produk ini, lalu saya pilih warnanya misalnya hitam, ukurannya 27, beli, lanjut ke troli. Saya ingin check out, saya ingin daftar baru, lanjutkan. Emailnya misalnya email saya, passwordnya ya, daftar sekarang. Nah, terima kasih Anda sudah terdaftar. Sekarang login. Emailnya tadi belanja. Nah, tadi saya sudah tambahkan ke keranjang ya. Kita klik keranjangnya, kita check out. Saya sudah login sebagai customer. Ini halaman dashboard saya buka di tab baru. Ini halaman dashboardnya, emailnya, email saya, nama lengkap misalnya nomor HP, misalnya alamat provinsinya misalnya saya isi Jawa Barat, kotanya Bandung, kecamatannya misal Rongga, kode posnya saya isi asal aja. Ongkirnya dia bakal membuat fitur, bakal meloading ongkir secara otomatis ya, ongkirnya tuh. Misalnya kita rubah ke Jawa Timur, nah dia beda lagi tuh. Jadi ini fitur yang sangat canggih ya, bisa otomatis ongkirnya. Saya pilih yang JNE, oke. Ini transfer bank, bisa checklist, catatan misalnya mohon segera proses. Ini dari sisi visitor atau customer belanja. Saya coba ya, konfirmasi pesanan. Nah, sudah berhasil. Saya belanjanya, saya cek dulu di email saya apakah masuk invoice otomatisnya. Saya coba cek di spam ya. Nah, ini dia, masuk di spam ya. Ini email ya. Nah, ini invoice-nya. Tuh. Ini dari sisi customer ya. Dari sisi admin toko online, dia bakal masuk datanya di orderan, yaitu di Smart Toko pesanan baru. Misalnya si pemesan sudah bayar, kita update statusnya menjadi ya, sebelum di update statusnya
kita print dulu ya. Misalnya ingin di print sebagai label pengiriman ya, kita ganti statusnya transaksi lunas. Total order kita isi default total dari invoice nya. Pembayaran misalnya BCA, nomor resinya dikirim melalui JNE ya. Ini berarti setelah dikirim ke kurir ya. Coba ke pesanan baru. Oh, ini berarti untuk ngeprint alamat kita klik ini show detail, lalu print alamat. Nah, ini kita print, lalu kita tempel di paketnya, kita kirim ke kurir, dan sudah mendapat nomor resi, kita update. Klik sini, kita update transaksi lunas atau transaksi sukses. Pembayarannya misalnya ke BCA, nomor resinya kita masukin, kurirnya misalnya kita kirim ke JNE, lalu kita update. Nah, si visitor atau pelanggan bakal mendapatkan email notif lagi bahwa sudah dikirim ya, sudah dikirim paketnya. Nah, masuk di spam lagi ya. Berarti ini laporkan bukan spam ya. Tuh, bakal dapat email pemberitahuan lagi kalau sudah dikirim seperti itu. Lalu dari sisi member area juga sepertinya berubah ya. Tuh, ada daftar transaksinya. Seperti itu untuk manajemen order dan simulasi ordernya. Nah, transaksi sukses. Kita lihat totalnya. Nah, ini statistik tokonya. Total penjualan. Ini jika ada yang submit ya, konfirmasi pembayaran. Ini bisa teman-teman bisa coba-coba untuk menu Smart Toko dan submenu ini. Misalnya ingin menambah kupon ya, kita klik tambah kupon. Jika ingin menambahkan pesanan manual, kita klik input manual. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk membuat toko online dengan Smart Toko lapak instan. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya dan hasilnya lancar seperti yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.